Against the Gods Bab 2098, Memimpin Ksatria Abis. Di alam Suanmo, daratan kecil yang terletak cukup dekat dengan lautan berkabut. Keseluruhan wilayah itu hanya seluas 200 mil, dengan titik terdekatnya ke lautan berkabut berjarak kurang dari 300 mil. Justru karena kedekatannya dengan lautan berkabut, tempat ini telah menjadi surga bagi banyak praktisi untuk mempersiapkan diri, mengatur napas, memulihkan diri, dan melarikan diri, yang secara bertahap berkembang menjadi pusat perdagangan. Akibatnya, alam Suanmo tidak menurun tetapi telah menunjukkan tanda-tanda sedikit kemakmuran. Setiap hari di alam Suanmo, berbagai praktisi menemui ajal mereka, semuanya telah melarikan diri dari lautan berkabut, yang dilanda korosi debu jurang. Mereka binasa sebelum dapat kembali ke tanah air mereka. Kemalangan ini akhirnya menimpa putra Raja Alam Mo Xifeng, sebulan yang lalu. Mo Xifeng, Raja Alam Suanmo saat ini, mungkin memerintah wilayah yang kecil, tetapi ia sangat mengenal banyak orang dan memiliki koneksi yang luas di seluruh dunia. Untuk mempertahankan wilayah yang genting ini, kultivasinya secara alami luar biasa. Dia telah mencapai alam kepunahan ilahi 1000 tahun yang lalu. Meskipun kultivasinya telah mandek di alam kepunahan ilahi tingkat pertama, kehadirannya cukup untuk menimbulkan rasa takut. Putranya yang paling berbakat, Mo Qianyu, setelah berhasil menerobos ke alam master ilahi, dia, atas izin ayahnya, menjelajah ke lautan berkabut untuk pertama kalinya, hanya untuk bertemu dengan binatang jurang master ilahi tingkat menengah di tepi lautan berkabut. Meskipun memiliki pelindung di sisinya, ia terluka parah, menderita korosi debu jurang yang menembus jantungnya, membuatnya tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Setelah menerima pesan itu, Mo Xifeng merasa seperti disambar petir. Ia bergegas menuju lautan berkabut, dan di tepinya, ia melihat putra kesayangannya dikelilingi kabut abu-abu yang berputar-putar. Korosi debu jurang tidak hanya mencapai hatinya, tetapi juga telah menyerang meridian dan pembuluh darahnya. Itu adalah penyakit yang sama sekali tidak ada harapan untuk disembuhkan dalam pemahamannya. Dalam kesedihan dan keputusasaannya, tanpa martabat seorang raja, dia berteriak. Pada saat itu, di tengah keputusasaannya, dia melihat sepasang mata abu-abu yang tersembunyi di dalam kabut jurang yang tebal, menerima hadiah yang terasa seperti mimpi. Sebulan berlalu, dan Mo Xifeng sekali lagi melangkah ke lautan berkabut, ditemani oleh Mo Qianyu, yang sekarang hampir tidak memiliki luka yang terlihat, meskipun auranya sedikit melemah. Di tepi lautan berkabut, dekat alam Suanmo, banyak praktisi datang dan pergi, namun, Mo Xifeng tidak menghiraukan mereka, berlutut bersama Mo Qianyu di hadapan hamparan luas berkabut, dan berseru dengan lantang, "Aku, Mo Xifeng, Raja Alam Suanmo, bersama putraku Mo Qianyu, datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaisar Kabut karena telah menyelamatkan nyawa kami." Suaranya keras dan tulus, menarik perhatian semua praktisi di sekitarnya. Kaisar Kabut menguasai lautan berkabut, kekuatan ilahinya tak terbatas. Sebagai seorang raja di wilayah kecil, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Kaisar Kabut. Saya hanya bisa menawarkan hati saya di sini. Jika Kaisar membutuhkan bantuan saya, Mo Xifeng, bersedia melakukan apapun, bahkan jika itu akan mempertaruhkan nyawa saya. Setiap tahun, banyak praktisi yang datang dari seluruh penjuru dunia ke alam Suanmo. Di lingkungan seperti itu, Mo Xifeng selalu memperlakukan orang lain dengan kesetiaan dan janji yang besar. Qianyu, cepatlah berterima kasih kepada Kaisar Kabut atas anugerah pemberi kehidupannya. Mo Qianyu yang selama ini bersikap hormat, membungkuk dalam-dalam ke arah laut berkabut, dan baru kemudian ayah dan anak itu bangkit berdiri. Tatapan aneh terus-menerus tertuju ke arah mereka dari segala penjuru. Mo Xifeng sangat menyadari implikasi dari tatapan-tatapan ini. Selama waktu ini, rumor telah menyebar bahwa Kaisar Kabut telah menyelamatkan banyak orang, memungkinkan mereka untuk terlahir kembali dari ambang kematian, dan mereka semua sangat gembira. Namun, tidak seorang pun pernah kembali untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara terbuka setelah pemulihan yang ajaib tersebut. Mengucapkan terima kasih secara terbuka kepada Kaisar Kabut, tidak diragukan lagi merupakan tanda tidak hormat kepada Kaisar Yuan, yang satu-satunya kaisar sejati di dunia ini. Tepat saat Mo Xifeng dan putranya hendak pergi, perubahan yang tidak terduga terjadi. Raungan binatang jurang tiba-tiba berhenti, dan seluruh lautan berkabut tampak terjun ke dalam keheningan total. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan gumpalan kabut jurang yang besar dan tak terbatas melonjak ke atas, menutupi langit. Apa ini? Mo Xifeng dan Mo Qianyu tiba-tiba berbalik, menatap kosong ke langit. Pandangan mereka terpaku pada sepasang mata abu-abu yang terdistorsi. Sang Kaisar Kabut. Tenggorokan Mo Xifeng tercekat, suaranya bergetar karena campuran antara kaget dan takut. Lautan berkabut itu luas, dan kemunculan Kaisar Kabut selalu cepat berlalu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rasa terima kasihnya akan memancing respons dari Kaisar Kabut. Para praktisi di sekitarnya berdiri terpaku,
Tubuh mereka menegang, menatap kagum pada fenomena legendaris tersebut. Mo Si Feng. Suara kaisar kabut muncul dari kabut jurang, suara yang mengerikan itu menusuk hati mereka, menanamkan rasa takut seolah-olah jiwa mereka sedang diseret ke jurang tak berujung. Kaisar ini telah memberikan bantuan yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda adalah orang pertama yang datang untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Sepertinya dunia yang kotor ini tidak sepenuhnya dipenuhi oleh orang-orang yang kotor. Mo Si Feng dengan cepat menarik Mo Qianyu untuk berlutut lagi, kasih karunia menyelamatkan hidup kita lebih besar dari surga. Kebaikan Kaisar Kabut adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami lupakan, ayah dan anak, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Bagaimana cara membalasnya? Suara Kaisar Kabut tiba-tiba berubah dingin dan menusuk, setiap kata seperti bilah pisau yang dingin, seluruh dunia abis ini telah diselamatkan oleh Kaisar ini. Apa yang telah kamu lakukan untuk membalasnya? Bagaimana kamu akan membalasnya? Hah! Mo Si Feng tercengang, dan semua praktisi yang mendengar suara ini juga sama-sama tercengang. Seluruh abis telah diselamatkan oleh Kaisar Kabut. Kata-kata absurd macam apa ini? Mo Si Feng, mengingat tindakanmu hari ini, Kaisar ini akan memberimu anugerah lainnya. Kabut jurang melonjak dan bayangan hitam terbang menuju Mo Si Feng. Mo Si Feng buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya, dan mendapati itu adalah batu jurang biasa, yang darinya kabut tipis mengepul. Jika kau menghadapi musibah yang tidak dapat diatasi, hancurkan batu ini di lautan berkabut, dan Kaisar ini akan memberimu kesempatan untuk bertemu. Mulai hari ini, debu jurang dari lautan berkabut tidak akan lagi menyebar ke alam Suanmo. Bahkan jika penghalang itu disingkirkan, debu jurang di alam Suanmo akan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kamu boleh pergi sekarang. Kabut jurang bergulung menjauh, lenyap ke dalam lautan berkabut yang tak berujung, meninggalkan Mo Si Feng dan putranya dalam keadaan linglung, seakan-akan mereka telah jatuh ke dalam mimpi. Baru setelah raungan binatang buas jurang yang sebelumnya terhenti itu berlanjut. Para praktisi, seolah terbangun dari mimpi, menyadari bahwa mereka telah kehilangan semua keinginan untuk berlatih, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keterkejutan karena bertemu dengan Kaisar Kabut yang legendaris. Ketika Mo Si Feng dan putranya kembali ke alam Suanmo, mereka mendapati banyak tetua inti melayang di luar kerajaan, tampaknya tengah memeriksa penghalang terhadap debu jurang. Apa yang terjadi? Mo Si Feng segera mendekat. Raja, sesuatu yang aneh telah terjadi. Beberapa tetua berkumpul di sekitarnya, masing-masing menunjukkan kegembiraan yang intens dan kebingungan yang lebih besar. Baru saja, konsentrasi debu jurang di kota tiba-tiba turun tajam. Kami pikir itu karena beberapa metode yang Anda gunakan untuk meningkatkan penghalang, tetapi setelah tiba di sini, kami menemukan bahwa debu jurang di luar penghalang juga telah melemah sejauh ini. Mo Si Feng dan Mo Qianyu saling bertukar pandang, tetapi untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menemukan suara mereka. Raja, mungkinkah sesuatu yang penting telah benar-benar terjadi? Ekspresi aneh mereka menarik perhatian semua tetua. Mo Si Feng menggenggam erat batu jurang yang tampak biasa, namun dia tidak menjawab pertanyaan para tetua. Sebaliknya, matanya membelalak kaget, berulang kali bergumam, itu benar. Itu benar. Lalu, apakah itu benar-benar Kaisar Kabut? Jauh di dalam lautan berkabut, Yun Ce muncul dari pusaran debu jurang. Tepat saat dia menenangkan diri, suara Lisu tiba-tiba terdengar, apa yang sedang kamu lakukan? Mo Qianyu, dengan kultivasi Master Ilahi dan para pelindung di sisinya, seharusnya tidak menemui bahaya yang berarti di tepi lautan berkabut, karena hanya dipenuhi binatang jurang tingkat rendah. Namun, dia telah menemui binatang jurang Master Ilahi tingkat menengah, karena berada di bawah kendali Yun Ce. Seperti biasa, menyebarkan umpan kemana-mana, jawab Yun Ce santai, dan lihat, hari ini akhirnya kita menangkap yang besar. Aku tidak membicarakan hal itu, kata Lisu. Kemampuanmu untuk mengendalikan debu jurang telah meningkat dari hari ke hari. Tetapi untuk mencegah debu menyebar ke alam Suanmo, kamu masih perlu mengeluarkan banyak tenaga, dan kamu harus menghabiskan beberapa jam setiap hari untuk merawatnya. Apakah kamu benar-benar akan terus seperti ini? Anda bisa menebaknya dengan jari kaki Anda. Itu jelas tidak berkelanjutan. Yun Ce duduk di tanah, dan saat dia menutup matanya, debu jurang di sekitarnya mulai berputar di sekelilingnya, ini tidak akan bertahan lama. Ini hanya umpan lain, dan bagian terpenting adalah batu yang kuberikan pada Mo Si Feng. Apa yang terjadi hari ini, bersamaan dengan berita tentang turunnya debu jurang secara tiba-tiba di alam Suanmo, pasti akan menyebar. Rumor yang belum pernah disaksikan dengan mata kepala sendiri akan selalu menjadi rumor, tetapi perubahan debu jurang di alam Suanmo adalah fakta yang dapat dilihat oleh siapapun. Jadi, tanah suci harus terguncang. Suaranya dingin dan tenang, bahkan Lisu yang terikat padanya tidak dapat merasakan sedikit pun riak dari suaranya. Hanya dalam waktu 1 tahun, kemampuan Yun Ce untuk mengendalikan debu jurang menjadi semakin menakutkan. Atau lebih tepatnya,
dapat dikatakan bahwa tubuhnya menjadi semakin selaras dengan debu jurang yang ditakuti semua orang di dunia ini. Setahun yang lalu, ketika ia pertama kali muncul sebagai Kaisar Kabut, ia harus menghabiskan banyak waktu dan hampir separuh hidupnya untuk mengumpulkan debu jurang yang cukup untuk menyembunyikan aura Dewa Kilin. Sekarang, hanya dengan sedikit pikiran, dia dapat memanggil kabut jurang yang cukup untuk menutupi langit. Li Su punya firasat samar. Daripada mengatakan bahwa Yun Ce tengah bekerja keras menyelaraskan tubuh dan kekuatannya dengan debu jurang, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia tengah memulihkan dengan cepat kedekatan bawaan yang dimilikinya dengan debu jurang. Sementara kemampuannya mengendalikan debu jurang semakin meningkat pesat, kultivasinya yang mendalam tidak meningkat sedikit pun. Berapa lama lagi kamu akan menekan kultivasimu? Tanya Li Su. Dia mungkin telah berhasil menembus tingkat keempat alam Master Ilahi 9 bulan yang lalu, tetapi dia masih menahan diri. Oh, Yun Ce membuka matanya, kamu sudah mengingatkanku. Meng Kongchan saat ini sedang menumpuk semua sumber daya kepadaku, dan dengan poin ketuhanan yang sempurna di sisiku, jika kultivasiku tidak meningkat, itu memang tidak normal. Kalau begitu aku akan menerobosnya nanti. Dia berbicara seolah-olah itu masalah sepele. Bukan itu maksudku. Dia bertanya lagi, pertanyaan yang sudah diajukan beberapa kali, penindasanmu sebelumnya adalah untuk menyempurnakan terobosanmu di depan Hua Caili dan Hua Qingying. Sekarang, mengapa kamu memaksakan diri untuk menekan kultivasimu lagi? Mengingat situasimu saat ini, aku tidak dapat memikirkan alasannya. Akan aneh jika kamu mengetahui alasannya. Yun Ce menjawab dengan percaya diri, kamu hanya perlu tahu bahwa itu sangat penting. Adapun alasannya. Dia masih belum memberikan jawaban yang jelas, tapi senyum yang agak menyeramkan muncul di bibirnya, senyum yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak perlu terburu-buru, kamu akan tahu nanti. Tanpa berlama-lama, dia berdiri. Saat dia berdiri, debu jurang di sekitarnya langsung berkumpul, membungkusnya sepenuhnya dalam kabut jurang, dan sepasang mata abu-abu yang terdistorsi perlahan terpantul di atas kabut. Sudah waktunya untuk memeriksa muridku yang murahan. Saya harap dia bisa bertahan dalam latihan brutal hari ini. Suara Kaisar Kabut terdengar dingin, jika tidak cukup brutal, tidak cukup menyakitkan, bagaimana dia bisa mengingat kekuatan ini dan sulitnya balas dendam. Abis, Tanah Suci. Langit yang putih hampir tidak menunjukkan jejak warna abu-abu, hanya cahaya kemasan samar yang berkelap-kelip masuk dan keluar dari pandangan. Ini adalah langit yang paling murni, paling mewah, dan paling suci di seluruh dunia abis. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan baju besi melambangkan langkah para ksatria yang hikmat. Saat suara itu tiba-tiba berhenti, ksatria abis Bai Yu berlutut di tanah, menanggapi panggilan Komandan Wei Qi, Bai Yu datang untuk menerima perintah. Di hadapannya, seorang lelaki jangkung perlahan berbalik, mengenakan baju besi berat berwarna putih yang memantulkan cahaya ilahi yang mirip dengan cahaya bintang. Ksatria abis ke-24, salah satu dari 36 komandan ksatria abis, Wei Qi Nansing. Bai Yu, katanya dengan tatapan tertunduk, setiap kata membawa beban bagi ksatria abis, yang disebut Kaisar Kabut, telah muncul sekali lagi. Kali ini, aku ingin kamu membawa semua ksatria pendampingmu dan secara pribadi pergi menangkapnya. Bai Yu tidak langsung menerima perintah itu tetapi berkata, lautan berkabut itu luas dan tak terbatas, membuatnya mustahil ditemukan. Jika kita menunggunya muncul sendiri, itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kali ini berbeda, jawab Wei Qi Nansing. Ada cara untuk memancingnya keluar. Namun, dia penuh dengan misteri dan banyak tipu daya, jadi kamu harus ingat untuk berhati-hati dan tidak meremehkannya. Jika kamu tidak dapat menangkapnya, setidaknya kamu harus melihat sekilas wujud aslinya dan mengenali auranya. Dimengerti. Bai Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, dia berani mengklaim gelar, Kaisar, kejahatannya tidak dapat dimaafkan. Setelah ksatria abis dikirim, tidak akan ada tempat baginya untuk bersembunyi di dunia ini. Dia berdiri tetapi tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bertanya dengan sikap yang sama, Komandan, rumor tentang Kaisar Kabut telah menyebar semakin liar dalam tahun yang singkat ini, secara bertahap mencapai titik yang tidak terkendali. Apakah Kaisar Yuan dan para imam besar memiliki instruksi mengenai hal ini? Tatapan mata dingin Wei Qi Nansing menusuknya, karakter yang tidak penting seperti itu tidak layak mendapat perhatian dari Kaisar Yuan dan para imam besar. Selain itu, Kaisar Yuan baru-baru ini berada di surga yang hilang, jadi dia tidak punya waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Bai Yu mengangguk. Berangkatlah segera. Wei Qi Nansing melihat ke arah selatan, suaranya semakin dingin, pergilah ke tempat yang disebut Alam Suanmo. Begitu Yun Ce keluar dari ruang pelatihan, dia merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang Istana Putra Dewa. Memang, Meng Kongchan berdiri di halaman, dan semua orang di Istana Putra Dewa memperlakukannya dengan sangat hormat. Ketika Yun Ce melangkah keluar,
Meng Kongchan menoleh sambil tersenyum, Yuan Er, ku dengar kau menghabiskan sebagian besar tahun ini untuk berlatih. Kamu benar-benar tidak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sebagai putraku, kamu juga harus menikmati kemewahan dan kesenangan. Saat dia berbicara, tatapannya tiba-tiba berkedip, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya, Yuan Er, kamu. Kamu telah menerobos. Pada saat ini, aura yang terpancar dari Yun Ce dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat keempat alam Master Ilahi. Ya, aku baru saja menyelesaikan terobosan. Yun Ce juga menunjukkan ekspresi puas. Hahaha. Meng Kongchan tertawa terbahak-bahak, mengguncang separuh kerajaan ilahi penenun mimpi, penguasa Dewa Hua Fusen itu berkata, kamu baru saja menyelesaikan terobosan ke tingkat ketiga alam Master Ilahi tahun lalu. Hanya dalam waktu 1 tahun, kamu telah menerobos lagi. Kamu benar-benar layak menjadi Yuanerku, hahaha.